Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hayatun Nafsiyah dengan NIM 2207080. Di sini saya akan menjelaskan terkait karya ilmiah yang sudah saya susun dengan judul Potensi Ekstrak Daun Kelor dalam Pembuatan Mie Basah. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi potensi ekstrak daun kelor sebagai pangan fungsional dalam mie basah. Metode penggantian tepung terigu dengan tepung daun kelor meningkatkan protein dan kalsium hingga substitusi 5%, tetap mempertahankan kesukaan konsumen. Meski lemak, abu, dan serat kasar meningkat, bahan penambah daya putus dapat memperbaiki tekstur mie. Ekstrak daun kelor berpotensi meningkatkan nilai gizi mie basah dan bisa dijadikan sebagai bahan pangan fungsional. Perlu penelitian lebih lanjut untuk optimalisasi formulasi. Kata kunci yang saya gunakan yaitu daun kelor, ekstrak daun kelor, mie basah, pangan fungsional, dan substitusi tepung. Pendahuluan. Oh, Selanjutnya, pendahuluan. Tanaman kelor merupakan tanaman tropis yang memiliki segala bagian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat. Bersifat multiguna, kelor kaya nutrisi dan berkhasiat sebagai obat. Nutrisi penting dalam kelor mencakup vitamin, asam amino, protein, mineral, natrium, besi, dan zinc. Biji kelor biasanya digunakan sebagai koagulan untuk meningkatkan kualitas air. Kelor memiliki potensi di bidang farmakologi dan bioteknologi. Dan kelor sebagai antioksidan berkat kandungan asam ascorbat, flavonoid, fenol, dan karotenoid. Keberagaman nutrisi dan senyawa dalam kelor menjadikannya sumber nutrisi yang berpotensi mengatasi kekurangan gizi. Kelor mengandung antioksidan kuat seperti quercetin, cocok digunakan sebagai bahan makanan tambahan fungsional. Kelor juga menjadi solusi pangan fungsional untuk mencapai kesehatan optimal. Potensial dalam industri kosmetik, obat-obatan, dan minuman probiotik. Fenomena pangan fungsional memperkuat urgensi kelor sebagai alternatif kesehatan. Hmm. Tujuan penelitian, tujuan dari karya ilmiah yang berjudul Potensi Ekstrak Daun Kelor dalam Pembuatan Mie Basah adalah untuk mengevaluasi potensi ekstrak daun kelor dalam mie basah sebagai makanan fungsional. Analisis penelitian ini bertujuan untuk menilai manfaat gizi dan sifat fungsional dari penambahan ekstrak daun kelor ke dalam mie basah, dengan fokus untuk meningkatkan nilai gizi mie dan mengeksplorasi potensi ekstrak daun kelor sebagai bahan pangan fungsional. Metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif dengan pendekatan melalui studi literatur yang relevan. Metode studi literatur melibatkan pengumpulan data dari buku dan literatur ilmiah untuk dicatat dan diolah menjadi data penelitian. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mendapatkan dasar pijakan, landasan teori, dan merumuskan hipotesis penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisasikan, mengelompokkan, dan mengalokasikan kajian pustaka yang relevan sebagai data penelitian yang akurat. Kata kunci dalam review artikel ini mencakup daun kelor, ekstrak daun kelor, mie basah, pembuatan mie basah, pangan fungsional, dan substitusi tepung. Dan data utama diperoleh dari jurnal nasional. Hasil pembahasan. Yang pertama, kelor adalah pohon Yang pertama, pembahasan mengenai kelor. Kelor adalah pohon tinggi dengan daun macemuk yang terkenal sebagai the miracle tree. Daun kelor mengandung vitamin A, C, B, kalsium, kalium, zat besi, dan protein dalam jumlah tinggi, menjadikannya sumber nutrisi yang luar biasa. Dalam konteks kesehatan, ekstrak daun kelor terbukti meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri yang mengalami anemia. Temuan ini menunjukkan potensi daun kelor sebagai solusi perbaikan gizi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian mie basah. Mie produk makanan yang umum dikonsumsi di Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok seperti mie basah, mie kering, mie rebus, mie kukus, dan mie instan. Mie basah setelah perebusan memiliki kadar air tinggi yaitu 52% dan daya tahan singkat sekitar 10-12 jam pada suhu ruangan. Kualitas mie basah bervariasi tergantung pada bahan pengawet dan proses pembuatannya. Proses pembuatan mie basah tradisional melibatkan tepung terigu, air, telur, pewarna, dan bahan tambahan makanan. Tepung terigu sebagai bahan utama memainkan peran penting dalam kandungan protein utama seperti gluten yang mempengaruhi elastisitas adonan mie. Kesalahan proporsi air dapat membuat adonan lengket atau rapuh. Mie basah umumnya hanya bertahan dalam 1 hari.
Hasil analisis penelitian. Yang pertama, hasil analisis proksimat dari mie basah dengan penambahan tepung daun kelor adalah yang pertama, kadar proteinnya meningkat secara signifikan berkisar antara 23,37 sampai 30,68%. Kemudian kadar air tidak berbeda secara signifikan pada setiap perlakuan, yaitu berkisar antara 72,27 sampai 78,13%. Kadar abu cenderung meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi tepung daun kelor dengan kadar abu tertinggi pada perlakuan P3 dengan perbandingan 85 banding 15 sebesar 0,752%. Kadar lemak cukup rendah berkisar antara 0,010 sampai 0,070%. Kadar karbohidrat menurun seiring dengan peningkatan konsentrasi tepung daun kelor dengan kadar terendah pada perlakuan dengan konsentrasi TDK 10%. Kadar serat kasar meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi tepung daun kelor dengan kadar tertinggi pada perlakuan 8 banding 15 sebesar 0,760%. Kadar kalsium jauh lebih tinggi pada mie basah dengan TDK dibandingkan dengan mie basah tanpa TDK, dan perbedaan ini signifikan antar perlakuan. Kemudian analisis terkait pengaruh penambahan tepung daun kelor terhadap daya putus mie basah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung daun kelor berpengaruh pada daya putus mie basah. Pada perlakuan dengan konsentrasi TDK 5%, daya putus mie basah hampir sama dengan mie basah tanpa TDK. Namun, pada perlakuan dengan konsentrasi TDK yang lebih tinggi, yaitu 10% dan 15%, daya putus mie basah menurun secara signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan kadar serat kasar pada mie basah dengan penambahan TDK yang dapat mempengaruhi elastisitas dan kekuatan mie. Oleh karena itu, penambahan tepung daun kelor sebaiknya dilakukan konsentrasi yang tepat agar tidak mengganggu daya putus mie basah. Di sini saya jelaskan TDK itu yaitu tepung daun kelor. Kemudian analisis tingkat kesukaan panelis terhadap mie basah dengan penambahan tepung daun kelor. Tingkat kesukaan panelis terhadap mie basah dengan penambahan tepung daun kelor menunjukkan bahwa penggunaan tepung daun kelor secara signifikan memberikan perbedaan pada semua aspek mutu yang diukur, kecuali kandungan air. Namun, berdasarkan hasil penelitian, substitusi tepung terigu dengan tepung daun kelor sebanyak 5% menghasilkan mutu organoleptik mie basah yang masih disukai oleh panelis, baik dari segi warna, aroma, rasa, maupun tekstur. Oleh karena itu, penambahan tepung daun kelor sebanyak 5% dapat memberikan peningkatan mutu mie basah dari segi gizi, fisik, dan organoleptik yang dapat diterima oleh konsumen. Kesimpulan dari karya ilmiah yang saya buat, analisis ini mengevaluasi penggunaan tepung daun kelor sebagai substitusi tepung terigu pada mie basah. Substitusi hingga 5% tepung daun kelor signifikan meningkatkan kadar protein, abu, dan kalsium mie. Meskipun terjadi fluktuasi pada lemak dan karbohidrat, penggunaan tepung daun kelor berpotensi meningkatkan nilai gizi mie. Secara fisik terjadi penurunan daya putus mie, tetapi kualitas organoleptik tetap dapat diterima, terutama pada konsentrasi tepung daun kelor hingga 5%. Penerapan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi mie basah kelor dengan tambahan 5% tepung daun kelor dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan protein dan kalsium masyarakat, menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan nilai gizi produk pangan sehari-hari tanpa mengorbankan kualitas organoleptik yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya terkait karya ilmiah yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.